Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, dan pastinya selalu ya, untuk memulai sebuah kegiatan, ada baiknya kita berdoa agar segala yang kita lakukan dapatkan keberkahan darinya dan tidak mudah lupa, khususnya untuk belajar ya. Ya, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada video Ibu kali ini, Ibu akan menjelaskan dan akan melanjutkan materi masih di bab fungsi, yaitu yang ketiga ya, menentukan atau langsung aja deh, komposisi fungsi. Oke. Ya, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu bahwa kita belajar yang pertama tentang domain dan range untuk masing-masing fungsi, baik secara sketsa atau langsung fungsinya. Yang kedua, bagaimana jika fungsi dioperasikan dan kita cari domainnya aja ya. Nah, sekarang fungsi itu bukan kita operasikan lagi, tapi dikomposisikan. Maksudnya apa? Komposisi di sini kalau kamu pernah tahu penggunaan kata komposisi, salah satunya di makanan-makanan ya yang kamu beli kemasan gitu ya, pasti akan tertera komposisinya. Misalnya aja mie. Mie itu kan misalnya komposisinya kan banyak tuh, ada tepung, telur, apalagi ya perasa ya, muat rasa dan sebagainya. Intinya apa? Intinya lebih dari satu bahan kan? Nggak mungkin tepung terigu aja bisa berubah langsung jadi mie, ya nggak? Nah, sama kayak ini, komposisi fungsi berarti kita berbicara lebih dari satu fungsi. Nah, dalam hal ini dibatasi aja, nggak usah banyak-banyak, sampai 3 fungsi aja, ya. Tapi kalau kamu bisa mengkomposisikan 2 fungsi, nah mau 3 fungsi, 4 fungsi, 5 fungsi, itu bisa sendiri kok gitu. Jadi konsepnya ada di 2 fungsi dulu kita pelajari. Mau begitu ragam banyak modelnya, ya bisa gitu ya. Dan Ibu juga mau kasih tahu bahwa komposisi fungsi ini paling sering atau udah jadi langganan untuk soal di UN ya, UN. Nah, sekarang sebelum ke contoh soal, Ibu mau kasih ilustrasi sedikit lah tentang konsep dari komposisi fungsi. Di sini Ibu akan mengilustrasikan dengan diagram panah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa cara penyajian fungsi ada 3 macam. Ibu kan udah jelasin tuh waktu di awal kita belajar fungsi. Ada diagram panah, ada HPB, himpunan pasangan berurutan ya. Ya, ada juga dengan grafik kartesius. Nah, di sini Ibu punya diagram panah. Misalnya, ini daerah asalnya ya. Daerah asal itu kita pakai huruf secara umum aja, X. Ya, kayak Ibu pakai warna yang berbeda deh.
Nah, di sini ada X, ya. Terus, dipetakan, jadi namanya itu panahnya ini artinya namanya dipetakan. Dipetakan, jadi kan dari asal menuju ke gitu ya. Jelek banget ya. Nah, dipetakan itu jadi berarti kan namanya udah fungsi jadinya ya. Nah, di sini Ibu pakai f aja, fx kan umumnya gini ya, nulis fungsi fx. Ya. Terus ini dipetakan ini kan f ya namanya, jadinya fx gitu loh. Oke. Fx itu berarti bisa disebut apa? Range-nya atau daerah hasil, atau fx itu bisa kita bilang kan sama dengan y ya kan? Ya, paham ya? Gitu. Nah, terus ini kan masih satu fungsi, komposisi fungsi terus lebih dari satu fungsi. Nah, di sini dua aja yang Ibu ini ya. Dipetakan lagi berarti si fx ini dipetakan lagi, dipetakan. Nah, dipetakan itu ke G, jadi habis F kan G ya, dari sesuai dengan abjad. Kalau ada 3 berarti FGH satu lagi. Nah, berarti namanya jadi apa? Nih, kalau si fxx-nya itu dia di dalam kurung, berarti yang di sini di dalam kurungnya jadi apa? Berarti si fx yang di dalam kurung, berarti bisa gimana? G dalam kurung fx. Wah, banyak ya kurungnya. Iya, banyak. Jadi, si gfx ini apa? Fungsi. Jadi, bisa kita bilang gfx ini juga y gitu loh. Paham ya? Nah, daerah hasil dari mana? Hasil dari f ke g. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tulis secara simbolik ya komposisi fungsi ini dengan apa? Nah, seperti ini penulisannya. G fx itu sama dengan G komposisi F. Nah, dalam kurung, terus dalam kurung lagi si X-nya. Nah, gitu deh. Bundaran, jadi ada yang bilang G bundaran F, ada yang bilang G komposisi F ya, karena emang dikomposisikan. Apa lagi ada yang bilang, biar cepet GOF lagi, biar tambah cepet lagi, orang ngomongnya GOF. Kan bundaran ini bukan tompel ya, bukan tompel, bukan titik, tapi memang bundaran, kopong gitu ya nulisnya ya, jadi emang kayak O jadinya, maka GOF. Nah, berarti kalau di titiknya jadi, kalau F dulu berarti FOG gitu ya, gitu. X ini kondisional, bisa hurufnya bisa diganti, bisa A, bisa P, bisa apapun, abjad apapun ya, suka-suka yang buat soal gitu, tapi kita ambil X karena ya secara umum ya gitu. Jadi kalau ada F komposisi G berarti artinya apa? Artinya ini F G X gitu. Oke? Nah, cara pengerjaannya itu ya, dari belakang. Ingat ya, dari belakang bukan dari depan. Jadi artinya apa? Gx itu nanti dimasukin ke fungsi f. Fx itu dimasukin ke fungsi g gitu. Jadi dari belakang semakin ke depan. Jadi kalau ada tiga fungsi f o g h, ya udah nggak apa-apa. Apa namanya ya, berarti nanti H itu dimasukin ke G, hasilnya apa ya, H dimasukin ke G, lalu hasilnya tadi dimasukin ke F gitu. Kita main substitusi aja. Kalau Ibu sih paling suka sih bab ini karena aljabar ya. Aljabar itu salah satu materi yang Ibu suka di matematika.
gitu ya. Nggak pusing, nggak pusing-pusing banget gitu. Tetap ada pusingnya sih. Gitu ya. Jadi, tapi kalau kamu bisa 2 ini, yang 2 dulu. 3 ini gampang kok, gitu. Oke. Nah, kalau dulu waktu SMP, ya memang judulnya bukan komposisi fungsi ya, tapi misalnya punya fungsi ini fx sama dengan 2x tambah 3 gitu ya. Nah, yang ditanya f3 berapa? Nah, berarti artinya x ini diganti 3 kan gitu ya. Disubstitusikan, berarti 2 kali 3 tambah 3 kan gitu, setiap yang ada x. Kalau dikuadratin ya berarti nanti dikuadratin. Berarti 6 tambah 3, 9. Oh, F3 ini 9. Artinya apa? 3-nya ini sebagai domain, 9-nya ini sebagai range gitu. Kalau kita taruh di grafik kartesius, berarti kita harus cari titik 3,9. Di mana 3,9? Ya udah nanti dibuat titiknya. Noktahnya. Itu dia 3,9 gitu. Ya, ini waktu di SMP masih mudah ya. Kalau di SMA yang gimana? Yang dimasukkan bukan angka lagi, tapi sebuah fungsi. Jadi fungsi dimasukin ke fungsi, gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung contoh soal ya. Contoh. Ya, yang pertama, Ibu punya fx sama dengan 2x min 3. Terus gx sama dengan x tambah 5. Ya. Coba Ibu mau tanya FOG dulu. F komposisi G. X ya, ini karena X ya. Kalau ini FP berarti 2P kurang 3. GP berarti P tambah 5 gitu aja. Ditanya FOGP ya. Berarti ini artinya apa? Ini kan artinya ini kalau kamu mau nulis boleh, kamu langsung boleh. Kan gini artinya ya. FGX. Berarti artinya F, GX-nya apa? GX-nya itu langsung mata kamu tertuju mana yang fungsi GX? X tambah 5. Berarti kita tulis di sini Fx tambah 5. Ini sebagai GX ya kan? Gini. Nah, terus habis itu apa lagi? X tambah 5 itu dimasukin ke F kan ingatnya dari belakang ke depan. Oke? Nah, F-nya apa? Ini dia, 2X kurang 3. Jadi, artinya gini, ganti X yang ada di Fx dengan X tambah 5. Paham nggak? Ganti X yang ada di Fx, ini kan Fx-nya nih 2X kurang 3, dengan X tambah 5. Jadi bukan diganti angka biasa lagi ya. Jadi gimana? 2X kurang 3 berarti kan gini. 2. Nah, dikali. Kalau kali di sini menurut Ibu kita pakai kurung ya, jangan pakai titik, nanti nggak kelihatan. Titik atau cross. Ya kalau cross bisa sih, cuman apa ya, nanti sama pula dengan tulisan X gitu ya. Nah, X ini kan 2X, berarti X-nya diganti dengan X tambah 5 gitu. Nah, gini. X tambah 5 terus kurang 3. Jadi ini tuh fungsi Fx-nya. Ini 2X, yang ini kurang 3. Nah, ini dia. Ya. Oke, tapi X-nya diganti X tambah 5. Jadi hasilnya apa? Ya kali pelangi aja ya. 2X tambah 10 kurang 3. Hasilnya F bundaran G itu 2X tambah 7. Gitu. Oke? Ya. Mudah ya?
Nah, kalau misalnya pertanyaannya lagi ada FOG2 gitu. Ya udah kan kamu udah dapetin 2x tambah 7 nih FOGX. Nah, x-nya diganti 2. Nah, ini baru yang kayak SMP tadi ya. 2 kali 2 kan 2x tambah 7. X-nya diganti 2. Nah, jadi hasilnya berapa? Ini Ibu ke bawah ya. Sebenarnya di samping sini nulisnya. Jadi 4 tambah 7 hasilnya 11. Berarti FOG2 itu hasilnya 11. Ya, lihat pertanyaannya lagi ya. Oke, sekarang masih contoh yang pertama Ibu ambil, tapi pertanyaannya diganti. Jadi GOF. GOF X. Ya. Berarti ini kan artinya apa? G, F, X gitu kan. Artinya Fx dimasukin ke G. Ya. Berarti G Fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x kurang 3. Gitu. Nah, terus G-nya apa? X tambah 5. Ganti X yang ada di GX dengan 2X kurang 3. Ya, berarti kan X tambah 5, berarti langsungnya 2X kurang 3. Ini X-nya. Ya, terus tambah 5. Jadi ini X tambah 5 punyanya si GX ya. Nih, punyanya si GX ini. Gitu. Jadi hasilnya apa? GOF X. Hasilnya 2X 5 kurang 3 tambah 2. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ingetin. Ini nih GOFX ini kan fungsi ya, sebenarnya fungsi. Ini nih artinya Y kan gitu ya. Fungsi ya, mau FOGOH juga itu Y juga gitu ya. Mau sebanyak apapun dikomposisikan itu sebenarnya daerah hasil nanti jadi Y ya. Nah, berarti sebuah fungsi itu nggak boleh kamu apa-apain. Artinya gini, nggak boleh kamu sederhanakan, nggak boleh kamu ya intinya sederhanakan lah ya gitu. Oke. Misalnya ini Ibu punya 2x tambah 2. Iya, aku mau sederhanakan aja dibagi 2 jadi x tambah 1 hasilnya. Terus nanti kalau ada pilihan ganda kalian pilih yang ini. Salah banget ya. Kenapa? Karena berbeda artinya. Dia udah berbeda orang kalau ini merupakan fungsi. Tapi kalau persamaan, Ibu punya 2x tambah 2 sama dengan 0, baru boleh kamu bagi 2. Ya, gitu. Tapi kalau fungsi nggak boleh. Fungsi nggak boleh diapa-apain. Ya. Kecuali dia memang bisa dicoret. Misalnya kayak Ibu punya ada fungsi rasional gitu ya. 2 per 2 kali X tambah 1. Ya. Nah, ini boleh nih kamu coret 2 sama 2. Boleh, karena nanti juga pas perhitungan juga dia nongol lagi 2 per 2 ini kan. Nah, jadi ini boleh kalau memang dia sudah jadi gitu. Ya. Oke, jadi di sini kesimpulannya apa sih? Kalau di kelas Ibu suka nanya nih untuk awal seperti ini. Kesimpulannya susah, Bu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah FOG itu tidak sama dengan GOF ya. Jadi kamu jangan berpikir seperti 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 ya. Jadi dia bukan komutatif. Oke, kita udah buktikan ya berbeda jawabannya. Ya gitu. Nah, sekarang Ibu ke contoh berikutnya. Masih muat nggak ya? Kayaknya Ibu file new aja ya. Oke, nomor 2. Nah, di sini Ibu punya fungsi rasional. Nah, kalau rasional itu biasanya nanti dia ada ini, ada kayak
X tidak sama dengan gitu. Dikasih sebuah apa ya, ada iring-iringan gitu. Ini apa? Ini adalah domainnya sebenarnya. Kamu kan udah belajar dari yang pertidaksamaan rasional, ya. Dari situ kita udah tahu bahwa kalau rasional itu penyebut tidak boleh nol, kan gitu ya. Bisa kita katakan bahwa fungsi ini akan berfungsi, paham ya dengan kata-kata ibu? Kalau HP itu dikatakan berfungsi jika apa? Jika dia dinyalakan dan bisa, ya kan? Dia punya baterai yang cukup, gitu kan ya. Ada beberapa indikator yang membuat HP itu berfungsi. Nah, sama dengan ini. Fungsi ini dikatakan berfungsi, gitu ya. Atau sebenarnya bukan itu bahasanya. Bahasa yang lebih ininya adalah fungsi itu ya dia katakan terdefinisi sebenarnya gitu. Jadi fungsinya akan dikatakan berfungsi jika apa? Jika ya X-nya itu nggak boleh dimasukin berapa nih? Min 5/2. Dapatnya dari mana? Kayaknya udah ibu ini ya. Ini kan 2X tambah 5, 5-nya pindah ke kanan, jadi min 5, nanti min 5 bagi 2. Coba aja kamu masukin min 5/2, pasti hasilnya 0. Nah ya, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau fungsi yang tadi kan sebelumnya fungsi linear kan bisa semua, jadi nggak perlu ada embel-embelnya ya. Nah terus GX di sini punya X per X min 1. Ya, ingat ya, kita lihatnya cuman di penyebut aja. Berarti X tidak sama dengan 1. Ya, kalau dimasukin 1 jadi 0. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ya, FOG aja lah ya. FOG. F komposisi G. Nah, boleh kamu langsung masukin boleh, atau nulis gini dulu boleh. Berarti ini kan artinya FGX Bu gitu. GX dimasukin ke F. Nah, berarti nulisnya F, GX-nya apa? GX-nya X per X min 1. Kita ganti setiap sorry. Kita ganti setiap X yang ada di F dengan X per X min 1. Ya, jadi kayak gini. 2 kan fx ini ya, lihat semua arah matanya ke fungsi fx. Nah, x-nya ada di bawah, jadi 2 dikali, oke ini hati-hati, karena di dalam pecahan ada pecahan lagi ya. X per X min 1. Nah, ya kita panjangin sedikit ini. Terus tambah 5. Jadi ini 2X tambah 5 gitu ya di bawahnya ya. Oke, kita ya udah nih tinggal menghitung ya, aljabar waktu SMP kan udah belajar. Oke, 2 per. Ingat, 2-nya ini dikalikan hanya ke atas aja, karena 2 ini kan sebenarnya 2 per 1. Perkalian itu kan dia kalinya atas sama atas, bawah sama bawah, kan gitu ya. Pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Jadi jangan kamu kalikan ke atas sama ke bawah, ada yang begitu soalnya ya. Jadi kan sayang banget, salah. 2 ini cukup kamu kalikan ke X aja, kecuali ada yang bisa dicoret. Tapi kan ini nggak ada yang bisa dicoret. Jangan pula kamu berpikir bahwa X ini bisa dicoret sama ini ya. Nggak bisa, ada juga tuh yang pikir kayak gitu. Ibu sedikit terperanjat ya. Jadi ini dan 2 ini juga nggak boleh kamu coret sama ini, nggak boleh ya, karena ada plus 5 di sini. Bukan perkalian ya. Oke. Jadi ini hasilnya apa? 2X per X kurang 1 tambah 5. Nah, setelah ini baru kita samakan penyebut. Ya, samain penyebut ini kita cukup kamu kali silang aja. Kamu kali silang ini X kurang 1 kali plus 5. Jadi hasilnya apa?
plus 5x plus, 5 kurang 5 dikali min 1, min 5. Jadi ini hasilnya kita jadikan satu garis aja ya. Udah sama penyebutnya sekarang. Kalau ini kan belum, ini kan masih 5/1, beda ya penyebutnya ya. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu bahwa ini kan dibacanya gini. 2 dibagi, ini kita ini dulu ya, masih ada yang sejenis ya. Hasilnya kan 2 dibagi, nah gini bacanya. 7x kurang 5 per x, x kurang 1. Beda dengan 2 per 7x kurang 5 dibagi x min 1. Itu beda cerita. Walaupun mungkin nulisnya sama seperti itu juga. Nah, tapi beda hasilnya ya. Oke. Berarti di sini hasilnya apa? Ibu ke sini ya. Sebenarnya ke bawah sih, harus ke samping tapi biar hemat. Hasilnya apa? Ya ini kalau ada pembagian terus dibaginya sama pecahan, kan kita jadikan dia operasi kali dan yang dibaginya itu harus dibalikkan gitu ya. Jadi 2 dibagi, berarti jadi dikali. Nah, dikali di sini kita pakai kurung aja. Nah, ini dibalik. Jadi x min 1 per 7x min 5 gitu. Jadi ini ingat 2-nya cukup dikali ke atas aja ya, jangan di bawah juga. 2x min 2 per 7x min 5 dengan, masih di samping ya, x tidak sama dengan berapa nih? 5 per 7, cukup dilihat aja ya. Oke, ini hasilnya FOGX-nya ya. Nah, kalau misalnya 2 per 7x kurang 5 dibagi x min 1, berarti 2 per 7x kurang 5 dikali. Nah, x min 1 itu kan artinya per 1. Berarti dibalik, jadi 1 per x min 1. Gitu ya. Nah, hasilnya pasti beda. Jadi jangan sampai salah. Oke, nah ini FOGX ya. Kalau mau ditanya FOG 5 ya tinggal dimasukin aja 5 ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Ibu punya soal seperti ini. Ini sebenarnya belum dikomposisikan sih, cuman dia bisa jadi ada di soal. Nah, diapain dulu gitu sebelum dikomposisikan. Nah, Ibu punya ini. F 3x plus 2 sama dengan 5 per 2x min 10. Yang ditanya fx. Nah, ini ya. Ini belum dikomposisikan ya. Ini masih Ibu ini kok soalnya nanti yang diketahui bukan fx gx, tapi ini gimana? Nah, jadi kalau apa yang diketahui itu dia bukan fx, x doang, x ya. Tapi fungsi selain x itu sebenarnya fungsi identitas ya. Nah, selain x gitu, itu gimana? Nah, ini gini ceritanya. Ini sebenarnya kalau Ibu punya f x tambah 3 misalnya. Ibu tanya F2, berarti kan artinya 2 tambah 3, 5 gitu ya. Nah, ini F3X tambah 2 ini sebenarnya sama dengan F2. F2 sama dengan 5 gitu loh. Yang ditanya Fx-nya, berarti ini artinya panah yang tadinya dari kiri ke kanan, ini dibalik. Kalau dari kanan ke kiri itu apa? Ya pasti beda kan caranya. Ya, pasti ada cara gitu. Caranya gimana? Jadi bukan kamu substitusikan x yang ada di sini, ini kan 5 per 2x. Bukan kamu substitusikan 3x tambah 2 gitu ya. Jadi bukan 5 per 2 dikali 3x tambah 2, bukan. Karena dia belum punya fungsi asal. Ini nih artinya dia fungsi yang sudah jadi gitu loh. Ya, udah di range-nya. Jadi asalnya tuh apa? Asalnya tuh fx gitu. Oke? Nah, caranya gimana jadinya, Bu? Oke. Nah, sekarang kita ambil dulu nih si 3x tambah 2 ke sini. 3x tambah 2.
Nah, ini kita pakai cara permisalan. Ya, namanya dimisalkan itu berarti dengan huruf kan. Nah, huruf itu apapun dari A sampai Z silahkan kamu ambil satu aja. Selain huruf yang ada di situ. Di situ apa? Ini kan X hurufnya. Nih, ya. Jadi jangan X lagi. Kalau di sini misalnya F3P tambah 2, jangan P, yang lain. Gitu ya. Nah, jadi misalnya P Ibu, misalkan. Nah, kan kita mau mencari fx, berarti harus kita jadikan x sama dengan, kan itu. Tujuan kita kan mencari fx. X doang loh. Berarti di sini harus kita jadikan x di ruas kiri, ruas kanan ya sisanya lah. Pokoknya di ruas kiri itu harus x doang gitu. Kalau misalnya fp ya p doang gitu di sini. Berarti misalnya harus huruf lain ya. Gitu. Gimana caranya? Ya harus di otak-atik, mau dipindah ruas, mau dikali, dibagi apa gitu ya. Ini kan persamaan. Jadi di sini berarti kita pindahkan 2 dulu ya. P min 2 jadinya. Terus 3-nya kemana? 3-nya ya dibagi dong. Ya, gitu. Paham ya? Oke, jadi udah jadi nih kan X sama dengan ya. Nah, baru inilah yang kamu substitusikan ke sini. Ya. Jadi kayak mana nulisnya, Bu? Gini aja. Ini sebenarnya nulisnya harusnya FP ya, karena hurufnya P kan di sini. Tapi endingnya nanti juga jadi fx. Jadi mending kamu langsung ubah dia jadi x langsung. Gitu. Fx. Karena kan kita juga mau yang kita cari ya fx itu. Gitu. Nah, jadi di sini nulisnya 5/2 x kan. Nah, x-nya diganti ini. Ya. Nah, berarti bukan nulisnya P lagi. Kan tadi kita udah langsung ganti X. Berarti X min 2/3. Gitu. 5/2X kan? Nah, X-nya diganti yang ini, yang tadi yang dari permisalan. Min 10. Ya, ini ya. Dari sini ya. Nah, inilah. Jadi ini 5/2X kurang 10. X-nya diganti yang tadi misalin tadi. Bukan 3X tambah 2. Ya. Nah, udah setelah ini kita ingat, ini kan nggak ada yang bisa dicoret ya, 5 sama 3 nggak bisa. Ini juga nggak ada. Jadi kita kali lurus langsung. 5X min 10 ya. Per 6 dikurang 10. Nah, ini kita samakan penyebut. Ini kita kali silang aja. Jadi 5x min 10 min 60 per 6. Jadi hasilnya 5x min 70 per 6. Inilah hasilnya fx itu yang fungsi asalnya gitu loh. Ya. Oke. Nah, kalau kamu mau buktiin silahkan kamu masukkan 3x ini. Ya, 3x ini nih, 3x tambah 2, 3x tambah 2 ini ke sini. Coba masukin. Pasti hasilnya nanti ini. Ya, gitu. Masukin aja sendiri ya, bisa kan? Nah, ini 5x kurang 70 per 6 ini bukan fungsi rasional. Kenapa? Karena penyebutnya tidak ada hurufnya. Jadi ini masih fungsi linear. Jadi nggak perlu ada x tidak sama dengan, nggak perlu. Oke. Oke, ya satu soal lagi ya. Oke, nomor 4. Ibu punya fungsi fx sama dengan, ya ini ada irasional ya. Ya, kita kan paling berkutat di fungsi rasional, irasional, kuadrat, linear. Bisa sih Ibu masukin logaritma eksponen, bisa aja. Kan anak IPA kan. Bisa ya, kan juga udah belajar kan di apa namanya? Matlab ya. Nah, ini akar dari 2x tambah 3. Akar dari 2x tambah 3. Beda kalau misalnya sama ini ya. Beda ya. Oke. Nah, kita udah belajar
irasional ini punya syarat dia lebih besar sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena di sini kan nggak ada konstanta. Jadi 0. Mau 1000x pun masih 0 ya. Kecuali kalau akarnya digabung tadi ya, 2x tambah 3. Ini berarti x-nya lebih besar sama dengan min 3/2. Oke. Nah, kemudian yang fungsi kedua, gx. X kuadrat kurang 4. Ini masih fungsi kuadrat ya, nggak usah. Nah, jadi ingat lagi ya untuk soal yang tadi nomor 3, jadi setiap yang belum jadi fx atau belum jadi gx atau belum jadi hx selain x itu harus diubah dulu ya. Oke. Sini Bu mau nanya GOF2. Oke, gimana caranya? Tetap pakai konsep dong ya. Lu jangan langsung pusing dulu gara-gara ada akar ya. Mungkin ada anak yang mencari GOFX-nya dulu, baru nanti jadi dicari GOF2. Ada tuh, kalau misalnya ibu dulu suka, kan maju nih anak-anak ya. Jadi ada yang dicari dulu GOFX-nya dulu. Aduh, udah agak ini kan, gara-gara ada akar ya. Nah, habis itu ternyata ibu ada yang belum, maksudnya ibu belum melihat nih ada yang berbicara. Nggak usah nyari GOFX-nya dulu, tapi langsung aja GOF2. Ini kan artinya apa? G F 2 kan gitu ya. Kan harusnya kalau biasanya X kan berarti GOF X, tapi ini GOF 2 karena 2 kan langsung. Berarti apa? 2 ini kamu masukin dulu ke F, fungsi F. Berarti gimana nulisnya? G fungsi F apa? Kita langsung lihat ya, matanya ke sini, akar 2. Akar dari 2x, x-nya diganti 2. Gitu loh. Paham ya? Ini 2-nya tuh menuju ke F dulu. Nah, ini 2 nih. Kan 2x. Ya. Nah, terus tambah 3. Tutup. Jadi ini hasilnya apa? Ini akar 2, akar 4, 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Berarti di sini kita nulisnya 3. G 5. Gitu. Nah, jadi 5-nya sekarang kita masukin ke G. Ya. Nah, G-nya apa? X kuadrat kurang 4. Berarti 5 kuadrat, ini X-nya, ya kan? X kuadratnya kurang 4. Jadi hasilnya apa? 25 kurang 4. 21. Jadi hasil GOF2 itu 21. Jadi kalau dia angka ya, di sini angka bukan sebuah huruf, pasti hasilnya akan angka juga. Nggak mungkin angka hasilnya di sini masih ada x, 21 x tambah, nggak mungkin ada hurufnya ya. Karena itu berarti sudah berbicara ketika x-nya di mana, y-nya apa gitu loh. Ketika x-nya 3, y-nya berapa? Ketika x-nya 6, y-nya berapa ya? Ya. Gitu. Oke. Ya, sampai sini dulu kalian pelajari. Nanti silahkan kalian cari-cari soal lagi. Latihannya nanti tunggu aja ya. Nah, jadi ini apa namanya? Bisa sih kalian cari GOF-nya dulu ya, tapi ribet. Jadi langsung aja. Jadi kalau ada soal yang langsung ditanyakan angkanya itu bahagialah. Oke, ya. Baik, ya. Tidak bisa sesi tanya jawab ya. Kalau mau tanya jawab silahkan jawab ibu. Dan ya, kalau ada yang salah ingetin lagi, Bu, ini ada yang salah hitung, atau Bu, ini kok konsepnya gini ya. Kalau konsep itu apa namanya ya, takut ibu kalau misalnya emang belum salah, emang Bu harus membenarkan ya. Nah, kalau salah konsep, salah pondasi, wah nanti salah kacau nanti sampai kelas 2, kelas 3 ya, dan kuliah gitu ya. Gitu. Berdosa ibu jadinya. Oke, tapi kalau salah hitung ya mohon dimaklumi ya. Oke, baik. Jadi kalau nanti untuk next meeting kita
akan belajar tentang gimana kalau yang diketahui komposisinya dulu. Jadi kalau ini kan yang dari tadi kan fx gx ditanya FOG, fx gx ditanya GOF gitu kan. Nah ini yang diketahui GOF-nya atau FOG-nya tergantung lah. Pokoknya intinya komposisinya yang diketahui. Lalu salah satunya aja misalnya fx. Yang ditanya gx. Nah gimana tuh caranya? Oke, nah itu sudah kayak banyak lagi itu model soalnya kayak gitu banyak, tapi konsepnya tetap sama. Intinya komposisi itu dari belakang ke depan ya. Oke deh, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Semoga berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat belajarnya.